Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bustami Alwi dari kelas IF 17B yang akan mempresentasikan tentang penanaman sistem terdistribusi. Langsung saja, apa itu sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan distribusi. Sistem adalah elemen yang berhubungan dengan menyelesaikan tujuan. Terdistribusi atau distribusi, penyebaran sirkulasi pada tujuan atau bagian tertentu. Dan konsep dari penanaman sebuah entitas dalam sebuah sistem tersebar di mana konsep nama yang independen dari cara mengakses entitas tersebut melahirkan beberapa cara penamaan seperti plat naming, struktur naming, dan attribute-based naming. Apa itu plat naming? Plat naming adalah penanaman yang tidak memiliki struktur tertentu. Nama dalam plat naming terdiri dari sederetan bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat untuk entitas yang diwakili oleh alamat tersebut. Langsung kita ke teknik resolving. Teknik resolving, beberapa solusi dapat menyelesaikan masalah menemukan pasangan alamat atau menerjemahkan nama menjadi alamat pada sistem penanaman plat naming, yaitu broadcasting dan multicasting, forwarding pointer, home-based approach, hierarchical search tree. Sekarang broadcasting dan multicasting. Broadcasting yaitu mengirimkan pesan yang berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh untuk sebagian anggota jaringan, dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab dengan identifier yang dimiliki, contohnya yaitu ARP. Multicasting yaitu mengirimkan pesan hanya pada beberapa entitas dalam jaringan, contohnya unit bergerak seperti laptop yang dimiliki pegawai yang terkoneksi dengan jaringan nirkabel. Ini multicasting. Selanjutnya yaitu forwarding pointer. Pada teknik ini, setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi baru pada lokasi lama, sehingga entitas yang lainnya jika dapat mencari dengan menelusuri jejak perpindahan dan berkomunikasi dengan entitas tersebut. Selanjutnya yaitu home-based approach. Home-based approach adalah teknik resolving sedemikian sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat yang tetap menjadi alamat. Nah, ini gambar dari prinsip Bobel Ivy. Selanjutnya yaitu hierarchical search tree. Pada teknik ini, jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai domain. Domain-domain ini berada dalam sebuah domain yang berada di tingkat yang paling atas meliputi seluruh jaringan. Sebuah domain yang berada di bawah atau dalam sebuah domain lain dikenal sebagai subdomain. Domain yang berada pada posisi paling bawah dan tidak memiliki subdomain lagi dikenal sebagai leaf domain. Sebagai domain D memiliki simple directory dari dir D yang menyimpan informasi lokasi setiap entitas dalam domain tersebut. Akibatnya terbentuk sebuah pohon directory dengan simpul paling atas disebut simple directory akar, root directory node, yang mengetahui semua entitas. Untuk yang gambar yang pertama yang ini,
yaitu gambar hierarki organisasi dari layanan lokasi di dalam domain. Untuk melacak lokasi sebuah entitas dalam sebuah domain, setiap entitas dalam domain terdapat di dalam simple directory domain tersebut. Catatan lokasi sebuah entitas E pada simple directory N dari domain D berisi alamat entitas di dalam domain D. Sebaliknya, simple directory N dari domain D yang menjadi domain induk dari domain D hanya akan menyimpan catatan lokasi E berupa petunjuk pointer ke simple directory N, dan demikian juga induk dari N hanya menyimpan petunjuk dari simple directory N. Pada akhirnya, simple directory berisi ke simple directory dari semua subdomain di bawahnya. Sebuah entitas dapat memiliki beberapa alamat. Sebagian contohnya, jika entitas tersebut direplikasi, jika sebuah entitas memiliki alamat di leaf domain D1 dan D2, maka simple dari directory dari domain induk dari domain D1 dan D2 menyimpan dua penunjuk untuk setiap subdomain. Untuk gambar yang kedua, yang tengah ini, yaitu contoh penyimpanan informasi dari tiap entitas. Jika sebuah entitas E1 ingin mengetahui alamat entitas E2, maka pertama kali ia akan mencari catatan lokasi entitas tujuan tersebut di simple directory domain tempat ia berada. Jika pada simple directory ini tidak terdapat catatan lokasi entitas E2, berarti entitas E2 tidak berada pada domain yang sama dengan entitas E1. Permintaan entitas E1 akan diteruskan ke simple directory dari simple directory dari induk domain tepatnya berada di seterusnya ke simple directory induk dari induk domainnya hingga menemukan catatan lokasi untuk E2. Pada kasus terburuk, mencari akan berlanjut hingga simple directory domain akar. Jika pada salah satu domain ditemukan catatan lokasi E2, maka permintaan mencari akan diteruskan ke subdomain ditunjukkan oleh catatan lokasi untuk E2 tersebut, seterusnya hingga ditemukan alamat E2. Untuk gambar yang terakhir atau gambar yang ketiga ini nih, gambar terakhir dari hierarchy search tree, memandang suatu lokasi di dalam layanan. Lanjut kita ke struktur naming. Nah, ini struktur naming yaitu sistem penanaman biasanya mendukung penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana sehingga mudah dikenali oleh manusia. Nah, struktur naming terdiri dari beberapa. Ini yang pertama kita bahas namespace. Nama-nama biasanya diatur menjadi suatu yang dikenal sebagai ruang nama atau namespace. Namespace untuk nama yang terstruktur dapat dipresentasikan dalam sebuah graph atau sebuah diagram yang terdiri dari simple node dari sisi edge yang menghubungkan dua simpul yang memiliki label nama dan arah. Ada dengan dua macam simpul pada graph mempresentasikan nama space, yaitu simpul daun yang mempresentasikan entitas yang memiliki nama dan tidak menjadi induk dari simpul lainnya. Yang kedua, simpul directory yang memiliki ujung-ujung yang bernama dan menunjukkan dari simpul daun lain. Simple directory menyimpan sebuah tabel yang disebut directory table yang berisi pasangan nama sisi edge yang mengarah keluar menuju pada sebuah simpul anak identifier dari simpul anak tersebut. Simpul yang menjadi induk dan tidak memiliki induk disebut sebagai simpul root atau akar. Sebuah graph penanaman dapat memiliki beberapa root, namun demi kesederhanaan biasanya sebuah graph penanaman hanya memiliki satu root. Nah, ini gambarnya, itu gambar
grafik penanaman yang umumnya dengan satu root node. Nah, setiap jalur dari path menuju suatu entitas dapat ditulis dengan sebuah urutan label-label dari setiap sisi yang mengarah pada entitas tersebut. Lanjut yaitu ke name resolution. Nah, ini name resolution merupakan istilah sebuah proses pencarian sebuah nama ketika kita mendapat patch dari nama tersebut. Proses name resolution ini akan menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui proses tersebut, yaitu mekanisme penutupan, closure. Proses name resolution hanya dapat terjadi apabila pencari mengetahui bagaimana dan di mana untuk memulai proses. Hal ini dikenal sebagai closure mekanis yang secara esensi berurusan dengan memutuskan simpul awal dan namespace mana proses pencarian bisa dimulai. Yang kedua yaitu linking dan mounting. Terkadang suatu entitas memiliki beberapa nama atau dikenal sebagai alias pada sebuah graph penanaman. Terdapat dua cara mengimplementasikan konsep, yaitu dengan mengizinkan adanya lebih dari satu absolute path menuju suatu simpul. Yang kedua yaitu dengan merepresentasikan sebuah entitas dengan sebuah simpul daun berisi informasi berupa absolut dari entitas tersebut. Cara ini kedua dikenal dengan istilah symbolic link. Nah, itu gambar dari konsep secara simbolik proses link. Nah, ini. Lanjut yaitu pada implementasi dari namespace. Namespace adalah inti dari layanan penanaman, yaitu sebuah layanan digunakan oleh pengguna untuk menambah, mengurangi, dan mencari nama-nama pada sebuah lokasi area network. Layanan ini biasanya disediakan oleh sebuah server, nama server. Namun pada sistem terdistribusi skala besar, layanan ini melibatkan beberapa name server. Nah, distribusi yang pertama yaitu distribusi namespace. Namespace yang digunakan pada sistem terdistribusi skala besar mungkin melibatkan seluruh dunia, contohnya internet, biasanya disusun dalam bentuk hierarki dengan sebuah simpul root. Pada implementasi dengan alasan aktivitas namespace di sebagian menjadi tiga lapisan logik, yaitu lapisan global yang terdiri dari simpul root dan anak-anaknya yang mempresentasikan organisasi, sekumpulan organisasi, dan isinya jarang berubah. Lapisan administrasional yang dibentuk oleh sekumpulan simpul directory yang diatur dalam sebuah organisasi, seperti simpul yang menggambarkan sebuah departemen dalam sebuah organisasi. Lapisan manajerial merupakan lapisan terakhir yang berisi simpul-simpul yang sering berubah. Biasanya berisi simpul ini mempresentasikan komputer-komputer dalam sebuah LAN atau file-file biner dan pustaka yang dibagi pakai dalam jaringan. Nah, ini gambar yang pertama, itu gambar distribusi namespace. Nah, untuk yang kedua yaitu implementasi names resolution. Distribusi namespace pada beberapa server berimplikasi pada cara melakukan nama resolution atau name lookup. Untuk memperjelas uraian digunakan contoh absolute path name berikut, yaitu ID, AC, voltage, VTV, pub, index HTML. Teknik name resolution pertama adalah iteratif name resolution, di mana entitas ingin melakukan name resolution pada sebuah name menyerahkan absolute path nama tersebut kepada nama resolver lokal.
name resolver local kemudian menghubungi server root hanya dapat melakukan resolution hingga label ID saja. Server root akan mengambil alamat name server simple ID kepada name resolver lokal yang kemudian akan menghubungi name server simple ID untuk mendapatkan alamat name server simple AC dengan mengirimkan ID AC voltage VTV pub index HTML. Proses resolving akan terus berulang hingga pada name server pada simple voltage yang akan mengambilkan alamat server FTP. Pada giliran server FTP akan melakukan resolving terhadap sisa-sisa file name yaitu pub dan index HTML yang mentransfer file yang diminta index HTML. Nah, ini contoh yaitu gambar interaktif name resolution. Selanjutnya yaitu attribute based naming. Attribute based naming penanaman yaitu penanaman secara datar atau flat dan terstruktur secara umum memberikan sebuah cara yang mereferensi suatu entitas yang unik dan tidak bergantung pada lokasi, yaitu lokasi independennya. Lanjut yaitu pada directory service-nya. Sistem penanaman berdasarkan atribut lebih sering dikenal sebagai directory service, sedangkan sistem penanaman terstruktur lebih dikenal sebagai naming system. Pada directory service, entitas memiliki beberapa atribut yang dapat digunakan sebagai kriteria pencarian. Pada beberapa kasus, pemilihan atribut yang akan diletakkan pada sebuah entitas relatif sederhana. Contohnya, sebuah email dapat memiliki atribut pengirim, penerima, judul, tanggal, dan sebagainya yang dapat menjadi kriteria pencarian. Pemilihan atribut untuk email menjadi lebih rumit ketika fitur penyaringan filtering ditambahkan, di mana penyaringan akan memiliki email yang boleh masuk berdasarkan atribut-atribut yang berkenaan dengan konten seperti tidak bervirus, bukan spam, dan lain-lain sebagainya. Contoh di atas memperlihatkan bahwa pemilihan atribut sebuah entitas bukanlah yang dapat dianggap enteng, meskipun di sebuah konsep tertentu mengenai atribut apa yang harus dipilih untuk sebuah entitas. Pengalaman membuktikan bahwa pengisian nilai untuk suatu atribut secara konsisten oleh pihak-pihak yang berbeda ternyata membawa masalah tersendiri, seperti pada kasus pencarian musik atau video database di internet. RDF atau Research Description Framework adalah salah satu cara dikembangkan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu implementasi hierarki like Wide Directory Access Protocol LDAP atau Like Directory Access Protocol adalah contoh nyata dari implementasi sistem directory service. Para pengguna sistem operasi jaringan dari Microsoft seperti Microsoft Windows NT, Windows 2000, dan Windows 2003 lebih mengenal Active Directory sebagai implementasi dari LDAP, sedangkan para pengguna sistem operasi tertentu unik seperti FreeBSD dan Linux lebih mengenal Open LDAP sebagai implementasi dari LDAP. Pada LDAP terdapat sejumlah record yang dikenal sebagai directory entries. Directory entries dapat dibandingkan dengan resource record pada DNS. Setiap record berisi sekumpulan pasang atribut dan nilai atribut tersebut. Setiap atribut juga diasosiasikan dengan tipe tertentu dan dibedakan antara atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Sekumpulan directory entries dalam LDAP disebut sebagai directory informasi base DIP. Pentingnya DIP adalah bahwa setiap record memiliki nama yang unik dan dapat dicari, dikenal relatif di
situan dengan name RDN. Nah, oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dari saya yang telah mempresentasikan ataupun kata-kata yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.